إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. Sidang Jumat rahimakumullah, khatib berwasiat kepada khatib sendiri dan juga kepada para jamaah sekalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintah Allah, wajtinabu nawahihi, dan meninggalkan larangan-larangan Allah. Kami juga berwasiat kepada para jamaah sekalian agar bersama-sama mendengarkan khutbah. Tidak ada yang berbicara, tidak ada yang bermain-main, tidak ada yang bersenda gurau, agar tidak sia-sia ibadah Jumat kita pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qulta li sahibika," jika kamu berbicara kepada temanmu, ansit, diamlah kamu. Ada orang yang berbicara mengingatkan temannya untuk tidak bicara. Wal imamu yakhtub, sedangkan khatib sedang berkhutbah. Faqad laghawta, sungguh ibadah Jumatmu sia-sia. Tidak ada gunanya ibadah Jumat yang kamu lakukan jika kamu bermain-main, bersenda gurau, berbicara saat khutbah dilaksanakan. Sidang Jumat rahimakumullah, Ramadan sudah meninggalkan kita. Keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan sudah tidak ada lagi. Namun bukan berarti lantas kita tidak beribadah, tidak berusaha memaksimalkan ibadah. Salah seorang ulama berkata, "Kunu rabbaniyin." Jadilah kalian hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Wa la takunu ramadaniyin. Janganlah kalian menyembah Ramadan. Kalau kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, kita semangat beribadah, istiqamah beribadah,
di luar Ramadan, di dalam Ramadan, di seluruh waktu kita semangat beribadah. Tapi kalau kita menyembah Ramadan, kita semangat hanya di bulan Ramadan. Maka perlunya kita menjaga semangat Ramadan agar berlanjut di luar Ramadan, agar kita bisa istiqamah. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul a'mali ila Allah." Pekerjaan amal saleh yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, adwamuha, yang paling konsisten, yang paling istiqamah, yang terus-menerus dilakukan, tidak berhenti-henti. Tidak terputus amalan yang dilaksanakan. Wa in qalla, walaupun sedikit. Maka di hari ini kita berupaya mengistiqomahkan. Kita berupaya merenungi amalan ibadah yang perlu kita istiqomahkan, yaitu adalah interaksi dengan Al-Quran. Sebagaimana kita ketahui, Ramadan adalah syahrul Quran, adalah bulan Al-Quran. Diturunkannya Al-Quran di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar. Maka marilah kita hari ini kembali mengingat-ingat keutamaan, kembali mengingat-ingat bagaimana kita berinteraksi dengan Al-Quran, agar kita tidak lantas berhenti, terputus begitu saja dengan Al-Quran di luar Ramadan. Pertanyaannya, apa saja bentuk interaksi kita dengan Al-Quran? Yang pertama, interaksi kita dengan Al-Quran ialah dengan membaca Al-Quran, tilawatul Quran. Bahkan dalam ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah olehmu dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Memang benar bahwasanya dalam ayat ini tidak dijelaskan bahwa yang dibaca adalah Al-Quran, yang dibaca adalah alam semesta, ayat yang tercipta maupun Al-Quran, ayat yang berupa kata-kata. Tapi sebenarnya maksud yang paling utama ini adalah kita dianjurkan, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Quran." Bacalah oleh kalian Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat menjadi penolong kita. Kepada siapa kita berharap di hari kiamat? Maka Al-Quran akan menjadi penolong kita, akan menjadi syafaat kita kalau kita berusaha istiqamah membaca Al-Quran setiap hari, terus menerus tanpa terputus. Yang kedua, interaksi kita dengan Al-Quran ialah mendengarkan Al-Quran. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 204, "Wa idza quri'al Qur'an," jika dibacakan Al-Quran, "fastami'u lahu," dengarkanlah Al-Quran dengan seksama, dengan pendengaran terbaik. "Wa ansitu," diamlah kalian, jangan berbicara. "La'allakum turhamun," agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi selain membaca Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran ialah dengan mendengarkan Al-Quran. Ketika waktu kosong, daripada mendengarkan hal-hal yang tidak berguna, daripada menyetel di HP kita yang hal-hal yang tidak berguna, maka alangkah lebih baiknya jika kita mendengarkan ayat Al-Quran.
maka insya Allah kasih sayang Allah, rahmat Allah akan kita dapatkan dengan mendengarkan Al-Quran, baik rahmat Allah di dunia maupun di akhirat. Sidang Jumat rahimani rahimakumullah, interaksi kita dengan Al-Quran yang pertama adalah membaca Al-Quran, yang kedua adalah mendengarkan Al-Quran, dan yang ketiga adalah mempelajari serta mengajarkan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Quran. Dialah Allah yang Maha Pengasih. Dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran ialah dengan cara mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Lebih-lebih lagi Rasulullah SAW menyampaikan, khairukum, sebaik-baik kalian, manusia yang paling terbaik di antara kalian, man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan juga mengajarkan Al-Quran. Belajar membaca huruf demi huruf, maupun belajar maknanya, belajar tafsirnya, belajar hukum-hukum yang ada di dalamnya, hikmah-hikmah yang terdapat di dalamnya, serta mengajarkan itu semua. Inilah interaksi kita dengan Al-Quran. Hari-hari kita penuhi dengan belajar mengajar Quran. Hari-hari kita lakukan membaca Quran, mendengarkan Quran, serta mempelajari serta mengajar Quran. Insya Allah hidup kita menjadi hidup yang bahagia, tenang, mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, hari-hari kita tidak hanya di bulan Ramadan, tapi di bulan ini dan juga bulan-bulan berikutnya, tidak hanya hari ini, tapi hari-hari berikutnya, yang hendaknya kita lakukan adalah merenungkan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Quran, surat Sad ayat 29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab Al-Quran yang kami turunkan kepadamu penuh berkah, memiliki keberkahan yang sangat banyak. Liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungkan menghayati ayat Allah. Waliyadzakkar ulul albab, dan agar orang-orang yang berakal sehat mendapat pelajaran. Kita berusaha membaca Quran, mendengarkan Al-Quran, serta menghayati isinya. Rasulullah pernah meminta Ibnu Mas'ud untuk membacakan, wahai Ibnu Mas'ud, bacakan untuk saya Al-Quran. Ibnu Mas'ud berkata, wahai Rasulullah, Al-Quran diturunkan kepada engkau, mengapa engkau ingin mendengarkan Al-Quran? Rasulullah menjawab, saya ingin mendengarkan Al-Quran dari selain saya. Ketika dibacakan Al-Quran oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW mencucurkan air mata, menghayati dan merenungi maknanya, bahkan sampai pertingkatan menangis mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Mari kita introspeksi diri. Sudahkah kita baca Quran? Sudahkah kita mendengarkan Quran? Sudahkah kita mempelajari Quran, bahkan menghayati isinya, merenungkan isi Al-Quran sampai kita menangis, meneteskan air mata karena Al-Quran? Yang kelima, interaksi kita dengan Al-Quran ialah mengamalkan setiap pengetahuan di dalam Al-Quran. Setelah kita mempelajari, setelah kita mengetahui, maka langkah selanjutnya adalah mengamalkan isi dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 155, wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Kitab Al-Quran yang kami turunkan ini adalah penuh berkah. Fattabi'uh, ikutilah apa-apa yang terdapat dalam Quran. Jangan hanya dibaca,
Jangan hanya didengar, jangan hanya dipahami, tapi dilaksanakan apa yang ada dalam Quran. Al-Quran melarang kita makan riba, tinggalkan riba. Al-Quran bilang kita menutup aurat, tutup aurat. Al-Quran memerintah kita untuk tidak berzina, tinggalkan zina, dan lain semacamnya. Insya Allah hidup kita mulia, penuh berkah. Wattaqu la'allakum turhamun. Bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian mendapat rahmat. Sidang Jumat rahimakumullah. Interaksi terakhir yang kami sampaikan pada hari ini dengan Al-Quran ialah kita jadikan Al-Quran sebagai pengobat hati, penenang hati. Jadikan healing kita Al-Quran. Mungkin banyak orang-orang yang mereka healing, mereka rekreasi, mereka menenangkan hati, pikiran dengan rekreasi pergi ke sebuah tempat. Mungkin dengan cara menonton film, mungkin dengan cara melakukan hal-hal yang banyak. Tapi sebenarnya yang terbaik adalah dengan Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un." Kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi obat, menjadi penenang, menjadi penawar. Kalau kita ingin tenang hidup kita, baca Quran, baca Quran, dengarkan Al-Quran, pelajari Quran, ajarkan Quran, renungkan ayat Quran, amalkan isi Al-Quran. Insya Allah hidup kita tenang, hidup kita tidak gelisah. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita orang-orang yang dekat dengan Al-Quran, setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Apa saja? Yang pertama, kita berusaha membaca Al-Quran. Yang kedua, kita berusaha mendengarkan ayat Quran. Yang ketiga, kita berusaha mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, kita berusaha merenungkan ayat Al-Quran. Yang kelima, kita berusaha mengamalkan isi Al-Quran. Dan yang terakhir, kita berusaha menjadikan Al-Quran sebagai obat bagi hati kita, pikiran kita, penenang, penawar dalam hidup kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan Al-Quran sebagai sahabat kita. Kita juga menjadi sahabat bagi Al-Quran, dekat dengan Al-Quran, setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Dan semoga kita mendapat rahmat dari Quran. Amin amin ya rabbal alamin.